What is up? Welcome back to my channel with me Mr. Felix. Hari ini saya akan membagikan aplikasi-aplikasi keren dan menarik, tentunya untuk membuat pembelajaran teman-teman sekalian to the next level. So, bagaimana dan seperti apa cara menggunakannya? Without any further ado, let's get started. Ya, it's Screencastify. Dengan menggunakan aplikasi ini, guru bisa memberikan tugas rekam layar kepada siswa. Pernah nggak teman-teman harus mengawali minggu di hari Senin yang sangat letih, lesu, dan kurang bersemangat? Jangan khawatir, kali ini kita akan mendatangkan motivator masa depan kita dengan menggunakan Screencastify, oke? Dan percayalah, itu akan mengubah hidup Anda 180 derajat. Baik, di Screencastify ini adalah ekstensi dari Google. Jadi kita tinggal tambahan ketika sudah ada, kita tinggal masuk ke Screencastify, lalu kita rekam layar yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh siswa bisa diberikan tugas untuk merekam layar. Ya bisa dari tab atau window terserah, lalu kata-kata atau motivasi belajar ya bisa dilakukan kapanpun kita mau ya, jadi siswa akan ketik di Google dan cari gambar kata-kata motivasi tersebut, lalu di open di new tab dan bisa langsung direkam ketika mereka membagikan motivasi tersebut. Dan keren, sehingga nanti bisa ditonton oleh teman-temannya, nanti share link ke gurunya. Dan yang membuatnya lebih menarik lagi adalah kamera bisa kita sesuaikan, kita bisa posisikan, dan kita bisa resize ke bentuk yang sungguh menarik ya, seperti ini, persegi panjang. Dan itulah Adobe Spark. Dengan aplikasi ini guru bisa memberikan tugas pada siswa untuk membuat web. Tidak main-main, ini adalah web profesional. Lalu itu untuk apa, Mister? Alright, wait. So, let's see what teachers can do with these apps. Jadi, Adobe Spark ini adalah aplikasi untuk membuat desain. Nah, di sini kita bisa tambahkan web. Kita bisa membuat web dengan klik plus, lalu masuk ke web. Di sini ada tampilan awalnya, dan kita bisa memasukkan judul dahulu. Dan saya biasa menggunakan Adobe Spark ini untuk satu topik. Saya biasa kasih ini 1 minggu sekali, yaitu Math of the Month, atau 1 bulan sekali, dan tergantung materi matematikanya. Sini materi matematika yang saya gunakan adalah Pythagoras, dan saya taruh materinya seperti itu. Dan yang keren lagi adalah kita bisa tambahkan gambar sebagai backgroundnya. Kita lihat di sini ada math, dan kita bisa pilih salah satu gambar di sini nih, high definition picture atau image. Jadi tidak perlu khawatir bakal gambarnya pecah ya. Ya, tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, lalu karena ini basicnya bukan coding dan kita hanya drag and drop, kita tinggal scroll ke bawah untuk menambahkan bagian berikutnya. Ya, kita bisa menambahkan gambar siswa karena saya biasa tugaskan kepada siswa. Siswa akan mencari hal menarik apa sih tentang matematika di bulan ini, dan siswa yang ditugaskan bisa menaruh fotonya di sebelah sana, sebelah kiri. Kita bisa split ya, kita pilih tambahan bagian yang split. Jadi sebelah kiri adalah gambar, dan sebelah kanan kita tulis written by siapa gitu ya, student A gitu. Dan lagi di sini kita bisa tambahkan button atau tombol untuk bisa mengakses web atau resource yang disiapkan oleh siswa. Ya, kita tinggal cari webnya. Saya pakai Wonderpolis di sini. Kita copy paste tentang materi Pythagoras di tombol ini, sehingga nanti tombolnya akan berfungsi dan mengarahkan kita ke web tersebut. Dan lagi kita masih bisa menambahkan video di sana untuk lebih menguatkan lagi materi yang kita punya. Siswa bisa menjelaskan dan bisa memberikan salah satu contoh video. Kita bisa cari di YouTube dan kita copy paste linknya di bagian tersebut ya.
dan nanti secara otomatis akan muncul di halaman page ini. Ya, seperti ini. Oh ya, satu lagi saya hampir kelupaan. Ketika kita menambahkan gambar, sebenarnya kita bisa atur posisi gambarnya atau style gambarnya ke berbagai bentuk. Ya, contoh di sini ini white, kita buatnya full, atau window, ini keren ya. Kita bisa scroll dan gambarnya seperti ada di balik layar tersebut ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita explore di sini. Nah, lalu setelah kita menyiapkan semuanya, kita bisa juga cari temanya. Dan di sini tersedia banyak sekali tema yang bakal disukai siswa-siswi Anda. Ada storybook, ada track, ada nightcap, dan lain sebagainya ya. Kita tinggal pilih mana yang cocok ya. Saya pakai vintage ya, sepertinya ini keren. Oke, dan kalau kita sudah ready dengan itu, kita tinggal klik preview untuk melihat tampilannya seperti apa di webnya. Oke, looks great, isn't it? Ya, seperti yang saya bilang, sangat profesional ya. Kita bisa pakai ini untuk siswa mengerjakan sesuatu dan menampilkan dengan siswa. Pernah nggak terpikirkan bahwa kesehatan mental siswa itu adalah hal yang sangat penting? Calm Classroom memberikan kesempatan guru untuk menjadikan siswa berpikir lebih tenang dan tentunya membuat mereka lebih fokus. Oke, kita lihat seperti apa aplikasinya. Saya perlu tahu pada teman-teman sekalian bahwa ini trial, jadi ada masa mencobanya sekitar 2 minggu kalau tidak salah. Ya, tersedia untuk beberapa tingkatan dari tingkatan paling rendah TK sampai ke SMA atau university. Kita tinggal klik level yang sesuai dengan yang kita ajar, lalu ada pilihan untuk memulai bagian-bagian atau part-part mindfulness activity-nya ya. Di sini kita bisa memakai salah satu aktivitasnya. Ya, saya coba play. Dan This practice is called sebenarnya bisa dibaca atau kita mendengarkan secara otomatis dari aplikasi ini. in and out of your nose. Siswa bisa lebih menenangkan pikiran mereka, belajar lebih fokus. Ya. Dan teksnya sangat lengkap ya, kita bisa baca. Notice how you feel. Untuk mengarahkan siswa. Caranya seperti apa untuk kita bisa mengakses semua ini adalah kita tinggal try it free ya, kita klik yang tombol biru itu, lalu kita masukkan data diri kita dan request ke Calm Classroom. Ya, demikian. Berikutnya adalah Teacher Assistant. Baik, sebelumnya coba kita lihat cara mengajar seperti ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dan silakan kalian buka halaman. Try this instead. Selamat pagi semuanya. It's Big Buzz Friday. Apa itu Big Buzz Friday? Jadi ini adalah teacher assistant yang saya miliki di kelas saya. Ya, saya bisa mempersilahkan siswa untuk melaporkan cuaca hari ini dan melaporkan matematikawan hari itu, dan juga ada DJ yang siap memainkan musiknya. Ya, jadi di Big Buzz Friday saya lakukan ini seminggu sekali, tepat di hari Jumat, dan masing-masing profesional ini akan diberikan tugas kira-kira 3 hari sebelumnya untuk mereka bisa menyiapkan. Contohnya DJ di sana, mereka bisa mencari musik di Spotify ataupun YouTube dimanapun mereka mau untuk bisa di play selama Zoom meeting atau di kelas. Dan cuaca kita tinggal cari weather, lalu siswa tinggal baca cuaca dan memprediksi cuaca di hari esoknya sehingga para siswa bisa lebih semangat terus. Dan terakhir adalah historian. Historian sini saya memakai web itu, nanti saya akan taruh di deskripsi untuk bisa dikunjungi. Dan di sini kita mencari matematikawan yang lahir ataupun meninggal pada tanggal-tanggal di kalender tersebut ya. Contohnya tanggal Jumat besok, tanggal 15, kita mau lihat matematikawan siapa saja yang pernah lahir dan meninggal pada tahun itu. Kita tinggal pilih salah satu, lalu siswa hanya perlu membacakan di bagian deskripsinya saja ya, sehingga mendapatkan gambaran sedikit mengenai matematikawan tersebut. Podcaster. Ya, amplify student voice is very important.
dengan aplikasi Soundtrap kita bisa membagikan ide kreatif kita ataupun isi hati siswa atau wawancara siswa, dan tentunya dalam bentuk suatu audio podcast yang bisa diakses oleh guru maupun siswa. Dan tidak kalah kerennya adalah mereka bisa buat ini menjadi podcast series, dan orang tua pun bisa menikmati hasil karya anak-anak dalam bentuk podcast. Mari kita lihat. Jadi di Soundtrap ini kita tahu bahwa ini adalah aplikasi podcast dan anak-anak bisa merekam suara di sini. Yang pertama kita tahu adalah ini adalah edu trial, jadi ada batas waktu tertentu. Namun tidak masalah karena kita bisa membuatnya menjadi MP3 dan kita bisa simpan file tersebut. Akan saya play salah satu contoh. Hi everyone, it's me Mr. Felix here. Today in the first episode of our podcast, I'm gonna ask you to answer some questions. The first one, what do you think about the online class? And the second one, please share what do you hope for the next semester for our school. Okay, just record your voice and I want to know. I think that online class is a very good way to put us all together and learn in this pandemic time in a safe way. And what I hope for the next semester is that we can go back to the normal lifestyle in a safe way too if the COVID-19 is rising down. And I hope to meet you, Mr. and also my friends at school and the Lalu kita akan bisa lihat juga di studionya seperti ini tampilannya. Ya, kita rekam audio dan kita taruh bagian-bagiannya sesuai urutan masing-masing. Ya, kita bisa input masukkan file yang kita punya ataupun kita merekam langsung di aplikasi ini. Ada loops juga yang bisa kita pakai, efek-efek suara. Dan yang ini adalah yang fitur yang menarik, yaitu share atau invite collaborators. Kita bisa invite students. Transcribe juga sangat menarik di sini. Bisa transcribe ke dalam bahasa Inggris ya tentunya. Kita akan lihat di sini bagaimana itu kita. I think that online class is a very good way to put secara otomatis us all akan together and membuatnya ke dalam learn in teks. this pandemic time in a safe way. And Namun what I dari hope versi for the trial next ada semester is batasan that waktunya. we can Seperti kalau tidak salah back 1 to menit the normal untuk kita lifestyle bisa transcribe. in a safe way too if the COVID-19 is rising down. And I hope to meet you, Mr. and also my friends at school and the other teachers. Kita pun bisa mengedit bagian tertentu yang kita mau hilangkan, maka secara otomatis akan menghilangkan audionya juga. Kita coba hapus kata Mister di sana. Nah, kita coba reply. To meet you and also Ya, my friends at school. masih smooth ya. Itu adalah Soundtrap ya. Dan yang terakhir, seperti yang saya bilang tadi, ini trial, jadi kalau misalkan sudah habis masa waktunya, kita bisa save atau kita bisa convert itu ke MP3. Oh, nice. Nice. Dan itulah semua aplikasi-aplikasi menarik yang dapat membuat pembelajaran online maupun in person teman-teman sekalian to the next level. Can I argue with incredible things students can potentially experience with, can you? To infinity and beyond. Kayak di Toy Story itu. To infinity and beyond. Tepat sekali. Oke, semoga video kali ini membantu teman-teman, dan jika teman-teman sudah bisa melakukan semuanya, maka teman-teman layak menjadi pendidik abad 21. And yeah, sampai berjumpa di video berikutnya. Hit the like button down below, share, favorite, and subscribe. Till then, have a great one. So, bagi teman-teman yang ingin nonton lebih banyak lagi tentang tips-tips dan tools dan ide kreatif menarik lainnya, silakan klik playlist berikut. Klik, klik, klik.